Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil. Saya dari program studi ekonomi syariah semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis yang diampu oleh dosen, yaitu Mr. Iman. Studi kelayakan bisnis adalah pertimbangan awal yang harus dilakukan sebelum menjalankan usaha dan untuk mengontrol kegiatan operasional agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu, pentingnya untuk kita mengetahui dan mengenal studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah kegiatan untuk menentukan apakah suatu bisnis tersebut layak dijalankan atau tidak. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan dan bagaimana bisnis itu bermanfaat dan bisa dihasilkan. Dalam kaitannya dengan bisnis, studi ini digunakan untuk membantu pengusaha mengambil sebuah keputusan yang tepat bagi seorang pemula. Studi ini sangat penting dilakukan karena akan dapat menghindarkan pebisnis dari kerugian. Ketika akan melakukan studi ini, ada 6 bidang yang akan diteliti dan dianalisis. Keenam bidang tersebut, yang pertama adalah deskripsi pasar, deskripsi bisnis, teknologi yang diperlukan, detail mengenai finansial dan struktur organisasi bisnis tersebut. Yang kelima, kesimpulan bagaimana bisnis yang dirintis bisa maju. Pada dasarnya, tujuan utama seorang pebisnis melakukan studi kelayakan bisnis adalah untuk mengukur apakah sebuah bisnis berpeluang memiliki kelanjutan atau akan berhenti pada titik waktu tertentu. Dalam merintis sebuah bisnis, setiap pebisnis pasti ingin usahanya sukses, berhasil. Namun tanpa melakukan studi ini, seorang pengusaha layaknya menerobos medan yang tidak diketahui tanpa petunjuk apapun. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi pebisnis karena akan mengakibatkan bisnis yang dirintis akan gagal, dan sebaliknya dengan melakukan studi ini, bisnis yang akan dirintis kedepannya akan berlanjut atau tidak, sehingga membantu para pebisnis untuk mengambil sebuah keputusan. Studi kelayakan bisnis merupakan salah satu hal yang penting yang dilakukan untuk mendirikan dengan suatu usahaan. Karena dengan studi ini, para bisnis akan terhindar dari kemungkinan buruk yang akan melanda perusahaan tersebut. Tidak hanya studi kelayakan yang bisa meningkatkan peluang perusahaan untuk mempertahankan eksistensi dan kesuksesannya. Jadi, pebisnis sebaiknya tidak lagi ragu untuk melakukan studi kelayakan bisnis karena akan mendapatkan tentang studi kelayakan bisnis yang matang dan maksimal. Materi kedua adalah tentang depresiasi atau biaya penyusutan. Adalah suatu biaya yang dialokasikan untuk aset tetap selama suatu periode tertentu. Atau dengan kata lain, penyusutan ini juga dapat diartikan sebagai suatu hal yang dapat mengubah biaya asli dari aset tetap atau fixed asset seperti gedung, pabrik, alat-alat kerja, dan mesin produksi menjadi beban selama masa manfaat yang diharapkan dari aset tetap tersebut. Depresiasi ini biasanya akan mempengaruhi nilai dari sebuah perusahaan karena akumulasi penyusutan diungkapkan untuk setiap aset dapat mengurangi nilai buku pada neraca. Beban penyusutan ini akan mempengaruhi laba bersih karena akan dianggap sebagai beban biaya atau pengeluaran dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Dengan menggunakan 4 metode. Yang pertama adalah metode garis lurus, disebut juga Style-like line method, merupakan metode paling sederhana dan sering dipakai dalam menghitung penyusutan. Yang kedua adalah metode unit produksi, atau metode ini lebih tepat untuk dipakai dalam penentuan depresiasinya jika pemakaian alat sangat bervariasi dari tahun ke tahun. Metode ini beban penyusutan akibat tetap didasarkan pada jumlah satuan produk yang dihasilkan pada periode yang bersangkutan. Yang ketiga adalah metode saldo menurun atau ganda, balance method. Metode ini diakuinya nilai sisa dan menghasilkan jumlah depresiasi yang lebih besar pada tahun-tahun yang lebih awal. Yang keempat adalah metode jumlah angka tahun, atau metode ini tahun-tahun yang menjadi umur manfaat aktiva ditandai dengan angka 1, 3, 3, dan seterusnya, dan merupakan jumlah depresiasi dihitung berdasarkan pada serangkaian angka pecahan yang denominator. Itulah penjelasan sedikit tentang depresiasi. Materi ketiga adalah tentang nilai waktu dan uang atau time value of money. Adalah konsep finansial penting yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang lebih berharga daripada besar uang yang sama di waktu yang akan datang. Karena potensi pendapatan uang tersebut jika nilai nominalnya sama,
uang yang dimiliki saat ini lebih berharga daripada uang yang akan diterima di masa yang akan datang. Prinsip nilai waktu dari uang ini basisnya adalah adanya potensi pendapatan uang tersebut yang bisa diinvestasikan untuk mendapatkan bunga atau hasil investasi lainnya. Selain itu, ada juga faktor resiko bahwa di masa depan kita kemungkinan tidak mendapatkan nilai Rp1 dari uang karena akan penurunan nilai mata uang oleh adanya inflasi dan kegagalan investasi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dengan memahami nilai waktu dan uang atau time value of money ini, maka investor atau pemilik kapital bisa membuat keputusan rasional untuk mengalokasikan uangnya dengan memilih sarana atau instrumen investasi yang lebih layak. Dengan memahami time value of money, peminjam dan pemberi pinjaman akan bisa memahami tentang pentingnya nilai uang sehingga bisa membuat kesepakatan yang adil dan layak antara kedua belah pihak, antara peminjam dan sang yang akan meminjamkan. Contoh time value of money, karena berprestasi, Budi mendapat bonus dari kantornya. Namun ia diberi pilihan mendapatkan uang senilai 100 juta sekarang atau Budi bisa menitipkan uangnya di rekening perusahaan dan dikreditkan setahun lagi. Karena ia belum perlu uang itu untuk saat ini, dan bagi mereka yang paham nilai waktu dan uang ini akan menyarankan Budi untuk menerima uangnya sekarang. Budi bisa menyimpan dana itu dalam deposito dengan bunga 4% per tahun. Bersih setelah pajak. Setahun lagi Budi akan mendapatkan pertambahan nilai 104 juta. Uang 104 juta jelas lebih besar daripada uang 100 juta setelah 1 tahun. Itulah contoh sederhana dari aplikasi time value of money. Jadi barang siapa atau investor yang mengetahui tentang bagaimana konsep nilai waktu dan uang ini akan berusaha untuk menginvestasikan uangnya kepada investor yang lebih baik dan akan mendapatkan bunga yang lebih banyak jika dilihat dari contoh yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Materi keempat adalah tentang aspek pemasaran atau peramalan permintaan, merupakan seni untuk memprediksi di masa yang akan mendatang. Dan kalau dalam bisnis, peramalan itu adalah untuk meramalkan suatu produk yang sudah ada untuk diperkirakan apakah produk tersebut nantinya masih bisa ada yang ingin membeli atau masih ada atau tidak ada peminatnya. Dan setiap pengusaha harus bekerja keras lagi untuk memutar kepala untuk memikirkan supaya produk yang ada tetap bertahan dan akan tetap diminati di tengah perkembangannya produk dan pesaing yang lain. Aspek pemasaran atau peramalan permintaan ini merupakan seni dan ilmu untuk memprediksi di masa yang akan mendatang apakah produk tersebut akan laku, layak dijalankan, atau hanya tidak bisa dijadikan, dan merupakan keputusan bisnis dalam proses produksi, persediaan tenaga kerja, fasilitas. Adapun jenis-jenis peramalan ada 3, yaitu yang pertama adalah peramalan ekonomi. Sebagai seorang ekonom, kita harus dapat memprediksi bisnis ke depannya seperti apa dengan memperhatikan tingkat inflasi dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tentang peramalan teknologi, dan yang ketiga adalah tentang peramalan permintaan. Memprediksi permintaan produk di masa yang akan datang, apakah akan masih ada permintaan terkait barang tersebut atau tidak, dan apakah barang tersebut akan masih laku di masa yang akan datang atau tidak. Jadi fungsinya dari aspek pemasaran ini adalah memastikan apakah produk yang sudah kita buat akan bisa bersaing di masa yang akan datang atau tidak, dan apakah peminatnya akan masih ada atau tidak. Materi selanjutnya adalah tentang bauran pemasaran atau marketing mix. Adalah strategi pemasaran yang dapat menentukan kesuksesan suatu perusahaan dalam mengejar profit atau keuntungan maksimal. Strategi ini menggunakan semua alat pemasaran dalam perusahaan yang dikenal dengan konsep marketing mix. 4 variabel untuk memenangkan persaingan pasar. Yang pertama adalah segmentasi pasar, dengan memperhatikan kondisi pasar sehingga pasar yang menjadi dipilih sesuai dengan produk yang akan ditawarkan. Yang kedua adalah bauran pemasaran, terdiri dari produk, price, place, dan promotion, dan faktor pendukung people, positioning, public relation, power, physical, publicity, atau purchasing power. Yang ketiga adalah
Anggaran pemasaran yang ketepat adalah ketepatan barang yang diproduksi. Semakin cepat barang tersebut dikirim, maka konsumen akan semakin puas. Hal-hal yang mengenai tentang 4P yang tadi adalah yang pertama, produk harus memperhatikan kualitas barang, style, brand, ukuran packing barang, layanan serta bergaransi. Yang kedua adalah harga untuk mencantumkan diskon dan pembayaran dengan mudah. Yang ketiga adalah tempat, mudah dijangkau serta harus strategis. Yang keempat adalah promotion atau harus gencar melakukan promosi agar dapat produk tersebut banyak dikenal oleh orang banyak. Marketing mix di sini adalah fungsinya untuk melakukan suatu pemasaran dengan berbagai cara yang tadi sudah disebutkan, dari mulai tempat, harga, promosi dan lain sebagainya, agar barang tersebut mudah dijangkau dan juga dikenal oleh para masyarakat luas, agar barang yang kita miliki dapat berkembang dengan pesat dan bisa mendapatkan profit yang lebih untuk perusahaan yang telah kita bangun. Itu adalah gunanya bauran pemasaran atau marketing mix. Materi yang selanjutnya adalah materi ke-6, aspek produksi dan operasi. Produksi merupakan suatu kegiatan membuat suatu produk yang menghasilkan barang atau jasa. Manajemen produksi operasi merupakan aktivitas yang mengubah sumber daya menjadi suatu barang atau jasa. 3 hal manajemen produksi operasi. Yang pertama, input. Hal yang mendasar yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum menciptakan produk yang kita inginkan. Yang kedua adalah transformasi. Kemudian setelah adanya bahan yang disiapkan lalu diolah menjadi barang atau jasa yang kita inginkan. Yang ketiga adalah output. Setelah melalui proses input, transformasi, dan di bagian output sudah disiapkan digunakan. Produktivitas merupakan peningkatan dalam proses produksi, serta dengan manajemen bahan sehemat mungkin, tetapi menghasilkan output yang tetap. Produktivitas dicapai dengan mengurangi input, sementara output konstan, atau meningkatkan output sementara input konstan. Dalam manajemen produksi, operasi mencakup 3 hal, yaitu input yang berupa hal dasar, transformasi yang merupakan proses pengolahan, dan output yaitu berupa hasilnya yang telah jadi. Ada beberapa aspek teknik dan teknologi proses operasional, yaitu pemilihan strategi produksi, pemilihan dan perencanaan produk, dan rencana kualitas pemilihan teknologi, rencana kapasitas produksi, perencanaan letak pabrik, perencanaan tata letak atau layout, perencanaan jumlah produksi, manajemen persediaan, dan pengawasan tentang kualitas produk. Strategi lokasi bertujuan untuk menentukan efisiensi waktu, meminimalisir biaya, citra perusahaan, profit atau keuntungan, dan juga kredibilitas. Lokasi terbaik itu tergantung pada tipe bisnis yang akan kita jalankan, yaitu usaha yang kita lakukan. Misalnya jika kita akan membuka suatu rumah makan, maka rumah makan itu harusnya kita buka di tepi jalan dengan mempertimbangkan banyaknya orang yang berlalu lalang. Dengan hal itu kita akan mendapatkan banyak keuntungan dan juga pemasukan yang banyak, dan merupakan suatu tentang aspek produksi dan operasi yang maksimal dengan mempertimbangkan bahan, tata letak, teknologi, dan lain sebagainya. Baik, materi selanjutnya adalah materi ke-7 tentang aspek hukum. Aspek hukum merupakan aspek yang pertama kali harus dikaji dalam studi kelayakan bisnis. Bagi penilaian studi kelayakan bisnis, dokumen yang perlu diteliti dalam aspek hukum adalah keabsahan, kesempurnaan, dan keasliannya, meliputi badan hukum, izin-izin yang dimiliki, sertifikat tanah, atau dokumen lainnya yang mendukung kegiatan usaha tersebut. Salah satu aspek yang pasti diteliti dalam studi kelayakan bisnis adalah aspek hukum yang tadi, atau aspek legalitas yang mendasari suatu perusahaan. Hal ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan perusahaan. Dalam aspek hukum, poin-poin yang dianalisis yakni izin lokasi, surat tanda daftar perusahaan, NPWP, akta pendirian perusahaan, akta dari notaris, surat izin usaha perdagangan, dan lain-lain. Dan juga apakah perusahaan ini termasuk dalam CV, PT, ataupun BUMN atau BUMD.
Dan dalam aspek hukum ini kita juga mengetahui bahwasanya dalam mendirikan sebuah perusahaan itu tidak bisa sembarangan. Hal yang harus dikaji yang pertama kali adalah tentang badan hukumnya. Siapa yang berhak atas perusahaan tersebut, siapa yang mengeluarkan surat keputusan hukum tentang perusahaan tersebut dan lain sebagainya, dan perusahaan tersebut termasuk dalam CV, VT ataupun BUMN dan BUMD. Hal tersebutlah yang dikaji di dalam aspek hukum di suatu kelayakan bisnis, dan merupakan sebuah tantangan besar karena adanya CP, PT dan lain sebagainya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan apakah perusahaan tersebut termasuk dalam PT dan CP memiliki kriterianya masing-masing. Materi selanjutnya adalah mengenai aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi dan sosial terdapat latar belakang bahwa setiap usaha yang dijalankan akan memberikan dampak positif dan negatif, dan usaha yang layak harus memberikan dampak positif kepada semua pihak. Dampak usaha dari aspek ekonomi. Yang pertama adalah meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui peningkatan pendapatan keluarga, perubahan pola nafkah, tersedianya sarana dan prasarana, terbukanya kesempatan kerja. Yang kedua adalah menggali atau mengatur ekonomi sumber daya alam melalui penggunaan lahan yang efisien dan efektif, peningkatan nilai tambah sumber daya alam, dan meningkatkan sumber daya alam yang belum terjamah. Yang ketiga adalah meningkatkan perekonomian pemerintah melalui penambahan peluang kesempatan kerja, peningkatan pendapatan asli daerah, menambah pusat pertumbuhan ekonomi di daerah tertentu. Yang keempat adalah pengembangan wilayah melalui pemerataan pembangunan, membuka isolasi daerah terpencil. Dampak dari aspek sosial meliputi yang pertama dari segi perubahan demografi dapat terjadi melalui perubahan struktur kependudukan, perubahan kepadatan penduduk. Yang kedua adalah perubahan budaya, meliputi perubahan pranata sosial, lapisan sosial, perubahan adaptasi dan ekologis. Yang ketiga adalah perubahan kesehatan masyarakat, meliputi perubahan status gizi, perubahan parameter lingkungan, dan juga dampak aspek ekonomi dan sosial dalam pendapatan nasional. Dalam investasi dan usaha melalui kalau berhasil meningkatkan pendapatan nasional, maka usaha tersebut layak untuk dijalankan. Begitupun sebaliknya. Menghitung pendapatan nasional dapat dilakukan dengan 3 cara sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan menggunakan pendekatan produksi, yang kedua dengan pendekatan pengeluaran, dan yang ketiga adalah dengan pendekatan pendapatan. Jadi dari aspek ekonomi dan sosial di sini adalah suatu perusahaan yang layak untuk dijalankan dapat memberikan aspek ekonomi dan sosial yang baik. Aspek ekonomi dan sosial yang baik yang seperti yang sudah saya jelaskan di atas adalah misalkan kita ada sebuah ladang yang tidak digunakan, yang belum terjamah, namun dengan adanya perusahaan dan usaha tersebut, ladang yang belum terjamah dan belum digunakan dapat dipergunakan dengan baik dan dapat meningkatkan taraf perekonomian warga sekitar, dan juga dapat memberikan aspek sosial yang baik. Dengan adanya perusahaan tersebut, maka taraf kehidupan masyarakat mulai dari ekonomi dan sosialnya bisa meningkat, dan lapisan masyarakat juga bisa yang dari awalnya dari daerah isolasi atau terpencil, maka akan memberikan dampak yang positif bagi daerah tersebut, sehingga memberikan dampak ekonomi dan sosial yang baik. Dan perusahaan yang seperti itulah yang dapat dikatakan layak sebagai perusahaan yang untuk dijalankan dan memberikan harapan yang besar di masa yang akan mendatang. Materi selanjutnya adalah materi ke-9 tentang analisis aspek lingkungan dan AMDAL, merupakan suatu analisis yang membahas kaitannya atau kesesuaian lingkungan dengan bisnis yang akan didirikan atau dijalankan. Tujuan dari analisis lingkungan yaitu yang pertama menganalisa kondisi lingkungan operasional, lingkungan industri, dan juga lingkungan jauh agar memperoleh jawaban apakah kondisi memungkinkan untuk menjalankan bisnis atau tidak. Yang kedua adalah menganalisa dampak positif dan negatif yang mungkin terjadi terhadap organisasi atau perusahaan yang akan kita dirikan. Dan yang ketiga adalah menganalisa usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif bisnis terhadap lingkungan.
Kategori dari lingkungan bisnis terdiri dari 3 kategori. Kategori yang pertama adalah lingkungan jauh, terdiri dari ekonomi, sosial, politik, teknologi, ekologi, dan juga global. Yang kedua adalah lingkungan industri, lebih mengarah pada aspek persaingan di mana bisnis berada, terdiri dari persaingan antar perusahaan, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, barang substitusi, dan juga hambatan masuk. Dan yang ketiga adalah lingkungan operasional, terdiri dari pesaing, pemasok, pelanggan, pemberi kredit, pegawai lingkungan yang berkaitan langsung dengan aktivitas operasional perusahaan, dan juga terdiri dari lingkungan pesaing, lingkungan pelanggan, dan juga lingkungan pemasok, lingkungan kreditor, dan juga lingkungan pegawai. Yang selanjutnya adalah analisa tentang aspek AMDAL. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan jika suatu investasi jadi dilakukan, baik dampak negatif maupun positif. Dampak yang ditimbulkan ada juga yang langsung mempengaruhi pada kegiatan usaha yang dilakukan sekarang atau baru kelihatan di masa yang akan datang. Studi dilakukan untuk mengetahui dampak yang akan timbul dan dicari jalan keluarnya untuk mengatasi permasalahan yang akan timbul tersebut. Terus kegunaan dari aspek analisa kegunaan AMDAL ini yang pertama adalah bagi pemerintah sebagai alat pengambil keputusan tentang kelayakan suatu lingkungan dari suatu rencana usaha atau kegiatan, dan juga merupakan bahan masukan dalam perencanaan pembangunan wilayah dan mencegah potensi sumber daya alam di sekitar lokasi proyek atau usaha tidak rusak dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Terus yang kedua adalah bagi masyarakat, dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya sehingga dapat mempersiapkan diri untuk berpartisipasi mengenai perubahan lingkungan yang akan terjadi dan manfaat serta tujuan kerugian akibat adanya suatu kegiatan, dan mengetahui hak dan kewajibannya di dalam hubungan dengan usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan, dan juga ikut menjaga dan mengelola kualitas lingkungan hidup. Terus bagi pemraaksara untuk mengetahui masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dengan adanya usaha tersebut, sebagai bahan untuk analisa pengolahan dan sasaran proyek, serta sebagai pedoman untuk pelaksanaan dan pemanfaatan lingkungan hidup. Dan kita ketahui bersama bahwa aspek lingkungan hidup ini dan AMDAL dilakukan untuk memberikan pedoman bahwasanya usaha atau mendirikan suatu perusahaan tidak boleh merusak lingkungan hidup dan juga tatanan masyarakat yang ada, sehingga akan memberikan dampak positif bagi lingkungan, bagi masyarakat, dan juga bagi pemerintah, sehingga memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan pembangunan masyarakat di desa tersebut ataupun di lingkungan perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah materi ke-10 tentang aspek keuangan. Aspek keuangan adalah aspek yang digunakan untuk menilai keuangan suatu perusahaan secara keseluruhan, di mana aspek keuangan berkaitan dengan keuntungan perusahaan tersebut. Karena aspek keuangan sangat penting untuk melihat kelayakan suatu bisnis atau suatu perusahaan serta kinerja perusahaan secara komprehensif. Alat ukur kelayakan suatu perusahaan antara lain yang pertama adalah arus kas atau cash flow. Artinya jumlah uang yang masuk dan keluar dalam perusahaan dari awal investasi hingga investasi tersebut berakhir. Yang kedua adalah payback periode atau PP. Artinya periode penilaian terhadap jangka waktu pengambilan investasi suatu usaha. Yang ketiga adalah average rate of return atau ARR, artinya cara mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan membandingkan rata-rata laba sebelum pajak dengan rata-rata investasi yang telah dilaksanakan. Yang keempat adalah net present value atau NPV, artinya perbandingan antara VV kas bersih dengan VV investasi. Yang kelima adalah internal rate of return atau IRR, artinya alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil intern. Yang keenam adalah probability index, artinya rasio aktivitas jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi. Yang ketujuh adalah break even point,
Secara keseluruhan, penilaian dalam aspek keuangan meliputi hal-hal seperti pertama, sumber-sumber dana yang diperoleh atau modal asing ataupun pinjaman atau dari modal diri kita sendiri. Yang kedua adalah kebutuhan biaya investasi atau biaya prainvestasi. Biaya aktiva tetap berwujud tanah, mesin, bangunan, peralatan dan inventaris kantor, dan aktiva tetap tak berwujud hak cipta, lisensi, dan merek dagang. Biaya operasi upah dan gaji karyawan biasa listrik, biaya telepon dan air pemeliharaan, pajak, premi asuransi, dan biaya pemasaran. Yang ketiga adalah estimasi pendapatan dan biaya investasi, termasuk jenis dan jumlah biaya selama umur investasi. Yang keempat adalah proyek neraca dan laporan rugi laba. Yang kelima adalah kriteria penilaian investasi. Yang keenam adalah rasio keuangan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan. Jadi aspek keuangan di sini adalah membahas tentang bagaimana arus kas dan juga arus pemasukan laba rugi dan juga laba profitnya juga dibahas dalam aspek keuangan di sini. Dari modalnya berasal dari mana, apakah berasal dari investasi asing ataupun berasal dari modal diri kita sendiri, dan juga peralatan yang kita punya juga dihitung sebagai aspek keuangan seperti mesin, gedung, dan lain sebagainya. Kan materi ke-11 yaitu tentang biaya modal atau cost of capital. Modal atau kapital adalah dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan aset dan operasional suatu perusahaan. Modal dapat dilihat dari neraca sisi kanan atau hutang, saham biasa, saham preferen, dan juga laba ditahan. Return yang dapat diharapkan oleh investor suatu perusahaan apabila mereka berinvestasi pada sekuritas atau yang mempunyai tingkat risiko yang sebanding. Perhitungan biaya modal sangat penting karena maksimalisasi nilai perusahaan mengharuskan biaya-biaya yang diminimumkan. Keputusan penganggaran modal memerlukan estimasi biaya modal. Keputusan tersebut penting, lain seperti dengan leasing dan modal kerja, juga memerlukan estimasi biaya modal. Modal, dana yang kita gunakan itu untuk membiayai seluruh operasional perusahaan kita, untuk menjalankan kegiatan agar tetap berjalan dengan normal. Modal dapat dilihat dari neraca sisi kanan di bagian hutang, di bagian saham atau preferen. Cost of capital atau return yang dapat diharapkan oleh investor suatu perusahaan hasil dari nilai yang dikembalikan atau yang diharapkan oleh seseorang investor. Selanjutnya adalah perhitungan biaya modal, sangat penting karena memaksimalisasi nilai perusahaan atau mengharuskan biaya-biaya modal yang dikeluarkan harus diminimumkan sebisa mungkin. Yang kedua adalah keputusan penganggaran modal atau capital budgeting yang memerlukan estimasi biaya modal, mengetahui gambaran pengeluaran yang akan dipakai atau menggunakan biaya modal. Yang ketiga adalah keputusan-keputusan penting lain seperti leasing dan juga modal kerja memerlukan estimasi biaya modal juga, karena apabila biaya modal yang digunakan kurang maka akan ada lembaga keuangan yang harus kita dekati agar dapat mendapatkan tambahan modal, atau kita usahakan jangan meminjam karena pada ada unsur riba ketika meminjam uang di bank, leasing dan juga lembaga keuangan lainnya. Jadi bagian cost of capital atau modal keuangan di sini dapat kita simpulkan bahwa modal yang kita gunakan haruslah dari modal yang memang benar-benar bisa menutupi segala kekurangan yang ada di perusahaan kita, baik itu dari untuk investasi, untuk saham, dan juga untuk modal produksi barang-barang dan juga bahan baku. Sekian, terima kasih. Itulah tadi 11 materi tentang studi kelayakan bisnis pada kelas Mr. Iman di sini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.